Kalau bicara soal kesalahan, awal dari kasus ini ya, adalah soal rekening gendut. Sebelumnya bahkan bukan hanya yang disebut-sebut Pak Budi Gunawan yang pada waktu itu disampaikan oleh KPK dan kemudian dibatalkan oleh pra peradilan. Tapi ada 17 rekening gendut perwira tinggi polisi. Dan pada waktu itu Bapak juga sempat memeriksanya, betul Pak? Ya, saya termasuk dalam tim itu dan itu kan sebenarnya sudah. Jadi tidak ada rekening gendut itu? Selesai. Ya, kalau dibilang gendutnya ada, tapi kan sekarang apa iya? Berapa jumlahnya Pak? Ya, tidak tahu jumlahnya kan macam-macam. Artinya gini. Puluhan miliar, ratusan ya, miliar? Artinya dianggap oleh PPATK pada itu tidak wajar. Aha. Ya kan? Ya sekarang gini. Justru itu dijelaskan saat ini ya, Pak? Artinya begini. Jumlahnya berapa dan itu uang apa semuanya? Oh enggak, sekarang begini ya. Sekarang apakah orang tidak boleh mempunyai jumlah uang yang berlebih? Kan gitu. Kalau itu memang dapat dari warisan, itu dapat dari ya seperti usaha dan itu legal, memangnya tidak boleh? Warisan puluhan sampai ratusan miliar, betul Pak? Bisa saja. Puluhan sampai ratusan miliar, ada 17. Ya enggak lah, sampai ratusan mana ada warisan. Iya, tapi artinya rekening puluhan sampai ratusan miliar. Iya, tapi kan semua itu bisa diketahui karena semua kan melalui proses audit dan pemeriksaan, ya. Dan itu sudah dipertanggungjawabkan pada saat itu. Sudah kita kirim ke PPATK karena itu kan data dari PPATK. Wah, ini buat menenangkan sedikit, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak. Waduh. Gudeg nanti kita. Iya. Jadi 17 rekening gendut perwira tinggi polisi semuanya warisan. Bapak mengatakan itu? Tidak seperti warisan, macam-macam lah ya. Ada Apa yang usaha, ada yang dapat warisan. Ya, artinya kan ada yang barang titipan. Titipan? Iya. Maksudnya, Pak? Kalau dulu dianggap baru menitip uang ke petugas polisi lebih aman. Makanya situ pengusaha, terus punya usaha, hasilnya uangnya Pak lewat rekening Bapak saja ya, supaya aman. Dan belum ada aturan pada waktu itu. Itu kan belum ada aturan. Tahun berapa itu Pak? Itu jauh sebelumnya ya. Itu kan kejadian-kejadian itu sebenarnya kejadian-kejadian sekitar ya 90-an lah kejadian-kejadian itu rata-rata 96, 97 kan gitu ya rata-rata. Tapi keluarnya di tahun 2000-an awal pada waktu saya ingat. Ya itu kan keluarnya 2007. 2007 betul. 2007 baru muncul dari PPATK dan sudah pada saat itu Kabar Reskrim Pak Ito Sumardi ya kan membuat surat pengantar kepada PPATK mengirimkan hasil audit kita, hasil pemeriksaan kita. Dan sudah oleh PPATK sudah tidak dinyatakan selesai karena tidak ada pertanyaan lagi dari PPATK. PPATK menyatakan sudah selesai. Ya, tapi tidak tertulis, memang tidak ada aturannya, harus tertulis. Dan polisi pada saat itu sudah meriksa bahwa tidak ada uang haram di situ. Ya, memang tidak ada. Kalau ada kan pasti ditindaklanjuti dengan hukum dong. Tapi kan yang namanya polisi menyelidik dan menyidik polisi juga aneh juga, Pak. Enggak aneh menurut saya. Karena kan apalagi perwira tinggi semua. Oh, enggak ada masalah karena itu kan penting. Ya, itu kan penting. Karena ada tugas propam. Tugas propam itu kan tugas penegakan internal. Karena pada waktu itu saya ingat bahwa 17 rekening gendut perwira tinggi Polri juga melibatkan pada waktu itu menyebut-nyebut nama Kapolri pada saat itu. Ada Pak Dai Bahtiar, ada Pak mantan. Ada Pak Kapolri pada saat itu Pak BHD, betul Pak ya? Enggak, Pak itu hanya Pak ya yang sudah mantan Kapolri. Ya, ada lah. Dan ada perwira aktif. Ya ada perwira aktif. Jadi semua sudah intinya begini, intinya kita sudah lakukan pemeriksaan, audit, ya kan? Dan itu sudah kita serahkan ke PPATK dan sudah dinyatakan selesai karena PPATK tidak menanyakan lagi. Buktinya kan nggak ada yang memasalahkan. Coba sekarang ada nggak yang melaporkan kejahatan yang dari rekening 17 itu? Kan nggak ada. Nggak ada yang berani kali Pak? Enggak, sekarang udah pada pensiun kan pasti dilaporkan. Iya kan? Tapi Bapak jamin bahwa itu clear semua, clear. Tidak ada unsur kejahatan, tidak ada unsur uang haram di situ? Iya. 17 rekening gendut itu semua clear? Clear. Yang menyatakan clear bukan saya, PPATK. Pak, sangat kasat mata Bapak dekat dengan Pak BG. Saya ingat betul ketika fit and proper test uji kelayakan dan kepatutan di DPR, hanya satu perwira tinggi polisi yang pada saat itu menemani Pak BG, dan itu adalah Bapak, Pak Budi Waseso. Waktu itu masih Irjen Pak ya? Iya. Bapak dekat betul dengan Pak Budi Gunawan? Saya pada saat itu karena saya ini anak buahnya langsung.
Dan tidak hanya pada waktu itu saja Pak, beberapa minggu lalu Bapak juga bersama Pak BG hadir tampak melayat almarhumah ibu dari Reza Khalid. Ya, betul. Itu kan Berdua secara Bapak kebetulan. dengan Pak BG. Ya, secara kebetulan saya mau menghadap beliau dalam rangka koordinasi dinas, ya. Tapi pada saat di depan ruangan beliau sudah mau keluar. Saya tanya mau kemana? Mau melayat. Ya kebetulan saya juga kenal sama beliaunya itu. Pak Reza Khalid? Ya, Oke. saya kenal begitu, saya bilang, oh sudah kalau gitu saya ikut aja Pak, bareng-bareng, ya ikut saya ke sana. Jadi deket banget Pak, katanya calon besan, betul Pak? Dengan Pak BG? Anak saya dengan anaknya beliau dekat, memang salah, ya kan? Jadi Kan sampai gitu. kita bicara detik ini Pak, sampai detik ini putri Pak Buas dengan putra Pak BG punya hubungan khusus? Iya, ya, memang mereka berhubungan. Memang ada larangan. Oh nggak ada? Kita kan pernah juga muda remaja. Dengan siapapun kan boleh. Sekarang kebetulan saja kenapa harus dihubungkan kan gitu ya kan? Kan tidak ada unsur paksaan dari mereka juga. Dan ini yang membuat Bapak betul-betul dekat dengan Pak BG karena ada hubungan. Oh bukan, jadi jangan itu yang selalu disalahartikan karena tidak ada hubungannya. Oke. Dinasan Sebelum anak Bapak punya hubungan khusus, Bapak sudah dekat dengan Pak saya BG? sangat dekat dengan beliau itu karena apa? Saya 2 kali jadi anak buah beliau. Betul Kalau kan? gitu saya balik, karena Pak BG dan Pak Buas dekat, maka kedua anaknya jadi dekat. Oh tidak, itu secara kebetulan saja. Ini secara kebetulan karena Kan sering ketemu Pak, jadi betul, wajar dong, Pak, sering kedekatan ketemu. mereka awalnya juga Sok. saya tidak tahu kedekatan awalnya. Mereka kan suka ada grup-grup anak-anak alumni, Oh, anak-anak di- polisi. di WhatsApp atau di Bilis gitu ya? nah, kan bisa saja mereka terus bertemu terus pada akhirnya mencari kecocokan ya kita kan nggak salah begitu. Masa nggak boleh? Ada larangan kan tidak? Nggak ada larangan Pak. Maksud juga tidak ada larangan, kita sekarang nikmatin Yes. gudeg Pak ya? Boleh. Bareng-bareng Pak ya, kita makan ya Pak ya? Iya. Jadi ini adalah gudeg yang sering disantap oleh Pak Buas sejak Akpol hingga menjadi jenderal sekarang ini. Iya. Kita makan dulu Pak ya. Yuk. Ya, waduh, nikmat. Mantap Pak. Manis, gurih. Ya. Ini yang jual sekarang anaknya. Oh. Dulu ibunya udah almarhum. Oh, Bapak sampai hafal ya? Iya. Ada 9 kasus katanya yang nilainya triliunan rupiah yang belum dibongkar. Ada Ya. puluhan kasus yang lain Ya. yang nilainya ratusan miliar rupiah yang juga Ya. belum dibongkar. Ya. Dan kuncinya semua ada di Pak Buas, betul Pak?